Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Rina Kurnia dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas PGRI Yogyakarta yang sedang melaksanakan PPL di SMP Negeri 11 Yogyakarta. Oke, di sini Ibu mohon izin untuk memberikan sebuah layanan klasikal di kelas 8 ini. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran atau melaksanakan layanan ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Oke, sebelum kita mengawali layanan ini, dalam layanan ini Ibu akan memberikan sebuah materi yang berjudul Sikap Sopan Santun dalam Kehidupan. Sikap sopan santun dalam kehidupan ini merupakan sebuah materi yang bisa memberikan informasi kepada kalian bagaimana bersikap sopan santun terhadap orang yang lebih tua, terhadap teman sebaya, terhadap lingkungan sosial, keluarga, maupun hal-hal yang lainnya yang bersangkut paut dengan sopan santun. Kadang-kadang kita pada saat sadar kita bisa untuk bersikap sopan kepada orang yang lebih tua, kepada teman yang sebaya, tapi jarang sih pada umumnya, pada realitanya banyak nih ya kita seperti kurang sopan terhadap orang yang lebih tua ataupun teman sebaya. Dan ada juga yang terlupakan dari sikap sopan santun ini, bukan hanya kepada orang, kepada manusia, tapi kadang kita juga tidak sopan terhadap alam, seperti kita membuang sampah sembarangan, itu tidak sopan. Alam itu dijaga, alam itu disayangi seperti kita menyayangi manusia, seperti itu. Oke, pada hari ini Ibu akan memberikan sebuah materi yang berjudul Sikap Sopan Santun dalam Kehidupan. Ya, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit ya tentang sikap sopan santun. Salah satu upaya untuk membangun budi pekerti yang luhur melalui pendidikan budi pekerti ialah latihan-latihan bersikap dan berpikir sopan santun. Latihan bersikap dan berpikir sopan santun ialah bersikap dalam perilaku baik dalam segala hal. Jadi yang dimaksudkan di sini yaitu sikap sopan santun dalam kehidupan itu yaitu dimana kita bersikap baik dalam perilaku baik dalam segala hal, yaitu dalam lingkungan sosial, dalam keluarga, dalam pertemanan, seperti itu, dan juga dalam menjaga lingkungan, seperti itu. Dan untuk melanjut materi selanjutnya yaitu pada masyarakat Jawa dilakukan pula dalam bentuk tembang, baik itu tembang mencapat atau gending. Salah satu tembang mencapat di dalam memberikan gambar terhadap pribadi yang tahu adat sebagai wong sing ngerti unggah ungguh lan tata karma adalah tembang mencatat dandang gula berikut ini. Ibu sedikit membaca ya anak-anak karena Ibu masih belum hafal. Wardening kang wasita jinarwi wong ing hukum iku watok ira adoh marang kanisdan pemicara punika wen resep ingkang miarsi tata karma punika kagunan ingkang karnaya ngupa bogan denan kelakuan beci wehirayuning ngeraga. Maaf ya kalau untuk kosakatanya Ibu sedikit berbeda dengan orang Jawa aslinya karena Ibu merupakan orang yang maksudnya bukan orang asli Jawa. Maaf ya kalau Ibu salah. Secara bebas di dalam tembang mencatat dandang gula tadi terkandung unsur-unsur sikap dan perilaku baik sebagai tuntunan dan perilaku sopan santun. Ya, di sini yang pertama bahwa jika mengetahui dan melaksanakan peraturan-peraturan hukum dengan bersungguh-sungguh, kita akan terhindar dari kenistaan dan kehinaan. Jadi kalau kita melakukan peraturan-peraturan hukum yang bersungguh-sungguh, kita melakukan itu, kita akan terhindar dari kenistaan dan hinaan. Dan yang kedua, apabila bercakap-cakap berbicaralah dengan sopan, sebab yang demikian akan disenangi oleh lawan bicara kita dan yang akan mendengarkannya. Jadi kita dalam bercakap-cakap, dalam berdiskusi, dalam
berbicara dengan lawan bicara kita, bercakaplah dengan sopan agar kita tuh bisa disenangi orang, seperti itu. Oke, kalau kita bercakap-cakapnya kurang sopan, kurang baik, pasti ya kalau untuk orang yang sudah kenal ya oke, it's okay ya, bisa menerima. Tapi kalau untuk orang yang baru kenal, apalagi orang yang lebih tua, itu kan sangat tidak baik ya anak-anak. Terus yang selanjutnya, bersikap dan berperilaku dan sesuai dengan tuntutan tata krama dan sopan santun akan menjauhkan dari gunjingan orang lain. Jadi, dalam bersikap berperilaku dalam lingkungan sosial ini, kalau kita berperilaku baik, sopan terhadap orang yang lebih tua, terhadap teman sebaya, terhadap orang-orang yang di sekitar kita, maka kita akan disayangi, akan jauh dari gunjingan-gunjingan tetangga, gunjingan dari keluarga kita sendiri, seperti itu. Jadi berusaha untuk bersikap baik dalam situasi kondisi apapun. Apabila memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik, maka yang dipergunakan untuk mencari nafkah sehingga akan tercukupi kebutuhan hidup kita. Dari sikap sopan santun tersebut bisa mendatangkan rezeki juga loh. Bisa, yaitu karena orang melihat kita bercakap dengan orang lain, dengan lawan bicara kita, orang senang. Kalau orang senang pasti akan memberi kita rezeki. Ya rezeki itu datangnya dari Allah. Jadi kalau kita bersikap baik di bumi ini, baik dengan orang lain, pasti Allah akan melancarkan rezeki kita, seperti itu. Terus yang selanjutnya, sedangkan sikap dan perilaku yang baik itu dapat menyelamatkan manusia dalam kehidupannya. Ya, seperti yang ibu jelaskan tadi ya, jika kita bersikap sopan santun dengan orang lain, ya kita akan menerima imbalan baiknya. Hal yang dapat dilakukan untuk memulai belajar dan berperilaku sopan santun. Yang pertama, senyum, sapa salam, dan sopan serta santun. Yaitu kalau kita dimanapun kita berada, berusaha untuk senyum. Senyum itu ibadah. Senyum kepada siapapun, yaitu senyum kepada tetangga, senyum kepada keluarga, senyum kepada teman, senyum kepada orang lain. Terus sapa mereka. Jangan lupa sapa. Dengan menyapa, kita menjalin silaturahmi yang menjadi lebih kuat. Terus, yang salam. Untuk yang muslim, menyapa dan salam, apalagi tambah senyum, pasti akan mendapatkan banyak pahala. Dan yang terakhir, sopan dan santun. Dalam kita menyapa, dalam kita mengucapkan salam, ketika laku, belajarlah untuk sopan dan santun dengan berlaku dengan baik sesuai tata krama yang berlaku. Terus yang selanjutnya, iman dan takwa. Oke, sopan santun, marilah kita bukan hanya untuk sesama manusia, tapi sopan dan santun itu diterapkan pada iman batin kita, bahwa kita itu selalu ingat bahwa manusia kita diciptakan oleh Tuhan, seperti itu. Dan selanjutnya, patuh terhadap orang tua. Jadi sopan santun itu bukan hanya kepada orang yang lebih tua, kepada orang lain, tapi yang paling utama itu kepada orang tua. Sopan santun yang pertama itu kepada keluarga dan orang tua, karena orang tua itu yang mengasuh Anda, yang melahirkan Anda, yang menafkahi Anda sampai sebesar ini. Terus selanjutnya, hormat kepada guru. Guru itu merupakan orang tua kedua yang membuat kalian menjadi pintar, membuat kalian bisa menulis, membuat kalian bisa belajar dengan giat, membuat kalian bisa mengejar cita-cita kalian. Terus yang selanjutnya, menghargai kedudukan setiap insan. Iya, insan atau manusia itu memiliki sifat dan ragam yang berbeda-beda. Ada yang malas, ada yang rajin. Untuk yang malas jangan kita judge, jangan kita remehkan. Siapa tahu pas dia rajin bisa melampaui orang yang biasanya rajin. Terus yang selanjutnya, memanfaatkan alam secara wajar. Sikap sopan santun itu kita terapkan di lingkungan kita juga, di lingkungan di alam kita. Alam ini, bumi ini merupakan tempat tinggal kita. Kita saling menjaga, kita saling memberi apa yang lebih baik, pasti alam akan memberi kita kembali baik, memberi feedback yang baik juga. Sepertinya contoh, kita bersikap sopan, contohnya kita membuang sampah kepada tempatnya. Terus kita menggunakan hasil alam sewajarnya. Kalau kita serakah, kita nggak buang sampah kita buang sampah sembarangan, kita menebang pohon secara liar, tidak menanam kembali, itu akan membuat
tempat tinggal kita ini rusak dan kita nanti tidak punya tempat tinggal lagi. Bumi ini sudah tua, marilah kita untuk menjaganya bersama-sama. Terus yang selanjutnya, cinta tanah air. Kita cinta negara ini, kita harus sayangi negara ini. Negara ini merupakan tempat tinggal kita, tanah kita yang harus kita jaga. Indonesia merupakan negara yang paling kaya, namun banyak sekali orang-orang serakah untuk kenikmatannya sendiri. Tapi ibu yakin anak-anak ibu ini pasti nanti menjadi pemimpin, menjadi orang yang menjaga tanah airnya, mencintai tanah airnya. Dimanapun dia berada, pasti dia akan menjunjung tinggi nama Indonesia. Ibu yakin. Oke, untuk layanan klasikal hari ini ibu akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ibu ada salah kata, salah kalimat. Untuk mengakhiri semua ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.